Jakarta dan polusi, dua hal yang seolah tidak bisa dipisahkan. Setiap hari, jutaan dari kita menghirup udara yang perlahan menurunkan kualitas hidup. Polusi tidak hanya memicu penyakit pernapasan, tetapi juga membakar isi dompet demi biaya pengobatan. Namun, di tengah kepungan asap knalpot, sebuah gerakan mandiri yang sunyi sedang terjadi di koridor-koridor ini. Di balik selembar kartu yang di-tap ini, ada pilihan nyata dari warga urban untuk tidak menyerah pada polusi. Video ini dibuat bukan sekedar untuk merekam kemacetan, melainkan untuk memperlihatkan bahwa setiap Rp3.500 yang kita berikan memiliki andil besar dalam merealisasikan kota yang berkelanjutan. Data membuktikan tanpa kehadiran Transjakarta, polusi udara di ibu kota akan jauh lebih mengepung dari apa yang kita rasakan hari ini. Kalau alasan utama aku sih dulu aku bawa kendaraan pribadi ya, cuman karena memang Jakarta macet banget, terus juga polusi, jam-jam biasa jam 4 jam pulang tuh udah capek duluan sih. Terus kan kalau naik TJ lebih enak ya, lebih fleksibel. Terus juga ada rute aku, cuman mungkin berdiri atau nggak duduk lebih nyaman sih. Jadi cuman dianterin sampai di halte aku tinggal turun. Alasan utamanya karena hemat aja ya. Karena dengan 3.500 kita bisa menempuh rute yang lumayan panjang. Tapi alasan lainnya itu ya karena mengurangi kemacetan aja sih. Karena kalau pakai kendaraan pribadi kan kita menambah kendaraan di jalanan ya. Dengan menggunakan Transum kita bisa mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi juga sih pastinya. Sebenarnya saya memakai jalur Transjakarta yang jalurnya ada jalur Transjakartanya. Jadi dengan yang begitu lebih cepat. Jujur, selain dibilang enak sih enak, cuman keresahannya iya bener ada. Mungkin kalau di jam-jam rawan, jam-jam pulang kerja tuh penuh banget sih. Nggak TJ, nggak kereta, tapi TJ yang paling berasa di aku sih. Soalnya aku juga di arah aku rame kan, ke arah Monas sana. Terus kalau dari segi polusi mungkin nggak kena polusi ya, enak, adem, dingin. Cuman ya minusnya berdiri dan pen-petan aja sih. Suka duka, kalau sukanya sih ya karena gampang ya, kayak halte kan di mana-mana, rutenya juga jauh, jadi kayak udah hemat gampang. Tapi kalau dukanya ya kalau jam-jam rush hour tuh macetnya minta ampun banget. Terus juga kadang kalau lagi desak-desakan orang ada aja yang emosian, itu juga bikin bad emotion banget sih. Beberapa hari ini kan juga saya habis batuk-batuk ya karena polusi Jakarta kita tahu sendiri separah apa. Jadi kayak dengan menggunakan Transum kan mencegah saya lebih batuk dari sekarang kan. Kalau buat aku sendiri ngarah ke lingkungan sih, karena bisa ngurangin polusi juga. Toh juga Transjakarta sekarang kan udah lebih ke yang listrik ya, penggunaan listrik, nggak yang polusi gitu. Kayak mungkin kendaraan bermotor atau mungkin bermobil gitu. Oh jelas nggak skeptis, karena segala hal besar itu kan dimulai dari satu langkah kecil ya. Jadi walaupun kelihatan kayak nggak terlalu signifikan, tapi langkah-langkah kecil kayak naik Transum itu jelas mengurangi polusi, mengurangi kendaraan pribadi di jalanan gitu. Yang pertama harganya lebih murah, yang kedua bisa relatifly sebenarnya lebih enak aja, tidak usah cari parkir, tidak usah langganan parkir di kantor, dan lebih cepat waktu tempuhnya. Waktu sih gitu, saya harus bangun lebih pagi dan sebenarnya pulangnya jadi lebih malam. Secara global, langkah nyata warga Jakarta ini beririsan langsung dengan Sustainable Development Goals atau SDG. Tepatnya SDG 11 untuk menciptakan kota dan pemukiman yang berkelanjutan, serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Polusi udara global bisa ditekan jika mobilitas kendaraan pribadi dikurangi. Mengurangi polusi berarti berani memotong ego dan micro-mobility kendaraan pribadi. Langkah kecil dari Rp3.500 ini memang belum sepenuhnya membebaskan Jakarta dari polusi. Namun, ia memberi kita satu hal yang amat berharga. Harapan untuk langit yang kembali biru.